Assalamualaikum, teman-teman semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan ya. Di episode kali ini, aku punya cerita yang pastinya bakal bikin kalian semua mikir, merasa, dan bahkan mungkin ikut terbawa emosi. Pernah nggak sih merasa diperjuangkan habis-habisan, tapi akhirnya malah dikhianati oleh orang yang paling kita cintai? Nah, kali ini aku bakal bawa kalian ke dalam kisah Nadia, seorang istri yang merasa dirinya dihina dan diperlakukan tidak adil oleh suami, hanya karena fisiknya. Tapi, apa yang terjadi setelah itu? Nadia memilih untuk bangkit, melangkah dengan penuh kekuatan, dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Tunggu dulu, cerita ini nggak berhenti di situ. Ada banyak kejutan yang bakal membuat kalian penasaran terus. Jadi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya dari channel Cerita Ainun. Yuk, kita mulai. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, hiduplah seorang perempuan bernama Nadia Az-Zahra. Usianya baru menginjak 31 tahun, tapi garis-garis lelah di wajahnya membuatnya tampak lebih tua dari seharusnya. Ia adalah istri dari seorang pria bernama Reza Mahendra, pegawai kantor di sebuah perusahaan properti yang sedang berkembang. Mereka telah menikah selama 7 tahun, hidup bersama dalam suka dan duka, walau belakangan, suka rasanya makin jarang mampir. Nadia bukan perempuan yang suka menuntut. Ia tidak peduli soal tas bermerek, skincare mahal, atau perhiasan mewah. Ia hanya ingin rumah yang hangat, anak yang sehat, dan suami yang setia. Sehari-hari ia mengurus rumah dengan sepenuh hati. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, mengantar anak sematawayang mereka, Alma, ke sekolah TK, lalu kembali ke rumah untuk mencuci, menyapu, memasak, dan membereskan segalanya sendirian. Tak ada art, tak ada pembantu. Semua ia lakukan sendiri, dengan cinta. Namun cinta, kadang tak cukup. Hari itu, seperti hari-hari biasanya, Nadia sedang melipat cucian di ruang tengah ketika Reza pulang kerja lebih awal. Lelaki itu menjatuhkan tubuhnya ke sofa dengan wajah suntuk, tanpa menyapa istrinya. Nadia mendekat, mencoba mencairkan suasana. Capek ya, Mas? Mau aku ambilin teh hangat? Reza mendengus, tidak menoleh. Nadia pun tetap tersenyum dan beranjak ke dapur. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan secangkir teh manis hangat. Saat Nadia menyodorkannya, Reza sempat menatap istrinya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tapi bukan dengan pandangan sayang, melainkan pandangan sinis yang menusuk hati. Kamu nggak kepikiran buat olahraga, Nat? Tanyanya tiba-tiba. Nadia mengerutkan kening, sedikit heran. Maksudnya, Mas? Reza meletakkan cangkirnya. Coba deh ngaca. Badan kamu makin kesini makin ya. Kamu lihat sendirilah. Aku tuh capek, kerja keras, pulang-pulang ngelihat istri yang nggak menarik. Gendut banget sekarang, Nat. Jujur aja, aku risih. Ucapan itu seperti petir di siang bolong. Nadia diam. Matanya panas. Bibirnya gemetar. Tapi ia tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya tersenyum hambar, lalu beranjak ke kamar, meninggalkan Reza yang sibuk dengan ponselnya. Malam itu, Nadia duduk lama di depan cermin. Ia menatap wajahnya yang kusam tanpa riasan. Pipi yang mulai membulat, dagu yang berlapis, dan perut yang tak lagi rata. Ia memang tak lagi seramping dulu. Tapi ia juga bukan pemalas. Ia hanya terlalu lelah mengurus segalanya sendirian, sampai lupa mengurus dirinya sendiri. Cermin itu tak bicara, tapi ia merasa dihujani pertanyaan. Kapan terakhir kali kamu mencintai dirimu sendiri, Nat? Sejak kapan kamu membiarkan dirimu hilang dalam peran sebagai istri dan ibu? Nadia menangis malam itu. Bukan karena kata-kata Reza semata, tapi karena ia sadar, ia memang telah lama mengabaikan dirinya sendiri. Namun malam itu juga, Nadia berjanji dalam hati. Bukan untuk Reza. Bukan untuk siapapun. Tapi untuk dirinya sendiri. Ia akan berubah. Bukan hanya fisiknya, tapi juga hidupnya. Karena kali ini, cermin telah berbicara. Dan Nadia akhirnya mendengarnya. Pagi itu,
Udara terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Nadia berdiri di depan cermin dengan setelan olahraga yang baru saja dibelinya dari toko online. Legging hitam dan kaos panjang berwarna pastel menutupi tubuhnya yang belum ideal. Tapi setidaknya ia tampak rapi. Ia menarik napas panjang, mengelus perutnya yang sedikit menonjol sambil berkata pelan, "Kita mulai hari ini, ya demi kamu." Ia meninggalkan Alma di sekolah dan melanjutkan perjalanan ke pusat kebugaran yang hanya berjarak 15 menit dari rumah. Tempat itu tidak besar, tapi cukup lengkap. Ada ruangan yoga, treadmill, alat-alat angkat beban, dan kelas senam yang katanya selalu ramai di pagi hari. Langkah Nadia sempat ragu saat berdiri di depan pintu kaca. Ia bisa melihat para perempuan di dalam, rata-rata lebih muda, berpakaian sporty, dan penuh semangat. Ia merasa canggung, takut dipandang aneh, takut dianggap terlalu telat untuk memulai hidup sehat. Tapi ia menepis rasa itu. "Bismillah," bisiknya. Begitu masuk, seorang perempuan menyambutnya dengan senyum lebar. Ia berkulit kuning langsat, bertubuh ramping, dan memakai seragam olahraga berlogo tempat gym itu. "Hai, baru pertama kali ya kesini?" Nadia mengangguk. "Iya, Mbak. Saya mau daftar untuk kelas senam." Perempuan itu menjabat tangan Nadia dengan hangat. "Aku Vira, instruktur di sini. Kalau kamu gabung kelasku, dijamin bakal semangat terus. Kita mulai pelan-pelan aja, ya?" Nadia merasa sedikit lega. Ada sesuatu dari senyum Vira yang membuatnya nyaman. Mungkin karena Vira tidak memandangnya dari atas ke bawah seperti kebanyakan orang. Tidak ada ejekan, tidak ada penilaian. Hanya sapaan tulus dan sambutan hangat. Kelas senam pun dimulai. Awalnya, Nadia tertinggal jauh. Gerakannya kaku, nafasnya ngos-ngosan, keringat membasahi wajah hanya dalam 10 menit. Tapi Vira tidak membiarkannya sendiri. Ia memberi semangat dengan suara riang dan langkah-langkah ringan yang mudah diikuti. "Pelan-pelan aja, Mbak Nadia. Yang penting konsisten, bukan cepat," katanya sambil tersenyum saat Nadia hampir menyerah. Hari pertama itu tidak mudah. Otot-otot tubuh Nadia terasa seperti baru bangun dari tidur panjang. Tapi ada sesuatu yang berbeda saat ia pulang ke rumah siang itu. Meski lelah, hatinya terasa lebih ringan. Seakan-akan satu beban yang menumpuk di dadanya perlahan mulai terangkat. Beberapa hari kemudian, olahraga mulai menjadi rutinitas. Ia mulai suka berkeringat, mulai menikmati rasa pegal, mulai tersenyum melihat timbangan turun meski hanya setengah kilo. Vira pun menjadi teman baru yang menyenangkan. Seseorang yang bisa diajak bicara tanpa menghakimi. Namun, yang belum Nadia tahu adalah bahwa langkah berat yang ia ambil hari itu akan membawanya pada sebuah kenyataan pahit yang tak pernah ia duga. Sebuah kenyataan yang justru akan ia temukan bukan di rumah, bukan lewat ponsel, tapi di tempat yang kini mulai ia cintai, pusat kebugaran itu sendiri. Dan semuanya akan dimulai dari tatapan mata yang tak seharusnya. Tak ada yang lebih menyakitkan dari mengawali perubahan. Namun juga, tak ada yang lebih membebaskan daripada menyadari bahwa kamu mampu melewati rasa sakit itu. 3 minggu telah berlalu sejak hari pertama Nadia menginjakan kaki di pusat kebugaran. Di cermin, ia belum melihat perubahan besar. Perutnya masih membuncit, lengannya masih bergelambir. Tapi di dalam dirinya, sesuatu mulai bergerak. Setiap pagi, Nadia bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan untuk Reza dan Alma dengan lebih bersemangat, lalu memakai sepatu olahraganya dan berangkat ke gym dengan langkah mantap. Meskipun tubuhnya masih sering pegal, napasnya tak lagi sependek dulu. Ia mulai bisa mengikuti gerakan Vira tanpa tersandung-sandung. Keringat mengalir deras setiap sesi selesai, tapi bukan lagi karena kelelahan semata. Ada kepuasan tersendiri, sebuah kebanggaan kecil yang tumbuh setiap kali ia menyeka wajahnya dengan handuk. Vira, sang instruktur, tetap menjadi sosok penyemangat yang konsisten. "Kamu cepat banget progresnya, Mbak Nadia. Keren loh. Gak semua orang bisa bertahan kayak gini," katanya suatu hari setelah kelas selesai. Nadia hanya tertawa kecil. Ia belum bisa percaya diri sepenuhnya. Tapi kalimat Vira terasa seperti air sejuk di tengah gurun. Ia mulai memperhatikan asupan makanannya.
mulai tidur lebih teratur, bahkan sempat mencoba yoga di rumah lewat video YouTube. Tak disangka, perubahan kecil itu memberi efek besar di luar penampilannya. Suatu sore, setelah mandi dan bersiap menjemput Alma, Nadia berdiri di depan cermin dan tersenyum pada dirinya sendiri. Ia menyisir rambutnya perlahan, membubuhkan sedikit lip balm, dan mengganti daster lusuhnya dengan kemeja santai dan celana jeans longgar. Bukan karena ingin terlihat cantik di mata Reza, tapi karena ia mulai ingin tampil baik untuk dirinya sendiri. Dan ketika ia berjalan melewati beberapa ibu-ibu yang sedang menunggu anak mereka pulang sekolah, ia menangkap lirikan berbeda. Bukan tatapan kasihan, bukan pula pandangan menghakimi, tapi semacam pengakuan diam-diam bahwa ia berubah, bahwa ia bersinar, meski samar. Namun di balik semua itu, Nadia tetap menyimpan semuanya sendiri. Reza nyaris tak pernah bertanya kemana ia pergi setiap pagi. Hubungan mereka masih hambar seperti sebelumnya. Pulang kerja, Reza lebih sering tenggelam dalam ponsel dan menyendiri di kamar depan. Bahkan Nadia sempat curiga. Reza tak sadar tubuh istrinya mulai mengecil. Tapi Nadia tak ingin menggantungkan proses ini pada pujian. Dulu, ia menunggu Reza menyadari dirinya. Sekarang, ia hanya ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Karena ternyata, keringat yang mengalir tiap pagi tak hanya mengikis lemak di tubuhnya, tapi juga membakar luka-luka batin yang selama ini ia pendam dalam diam. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nadia bisa menatap dirinya di cermin, tersenyum, dan berkata, "Aku bangga sama kamu, Nat." 1 bulan berlalu sejak Nadia menapakkan kaki pertama kali di pusat kebugaran. Ia kini telah kehilangan hampir 3 kilogram, lingkar pinggang menyusut, dan wajahnya lebih cerah. Tubuhnya memang belum sempurna, tapi semangatnya sudah pulih. Ia merasa hidupnya mulai tertata kembali. Namun tidak dengan pernikahannya. Alih-alih membaik, sikap Reza justru makin sulit dimengerti. Ia jarang pulang tepat waktu, sering memberi alasan lembur, bahkan terkadang tak pulang sama sekali dan berdalih tidur di kantor karena terlalu lelah. Awalnya, Nadia berusaha maklum. Ia mengira Reza benar-benar sibuk, dan ia tak ingin menambah beban suaminya dengan curiga atau marah. Tapi perlahan, kejanggalan demi kejanggalan mulai muncul. Reza kini selalu membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Jika Nadia mendekat saat ia sedang membuka ponsel, Reza buru-buru menguncinya. Obrolan mereka nyaris tak ada. Tidak ada lagi pertanyaan, "Gimana hari ini?" atau sekadar basa-basi hangat seperti dulu. Bahkan ketika Nadia suatu hari tampil dengan potongan rambut barunya, hasil potong di salon dekat gym, Reza hanya melirik sekilas lalu kembali menunduk menatap layar ponsel. Malam-malam di rumah pun berubah menjadi sunyi. Nadia duduk di ruang tengah, membaca buku atau menonton drama Korea yang tidak benar-benar ia ikuti ceritanya. Sementara Reza mengurung diri di kamar depan, yang katanya untuk bekerja. Hanya Alma, si kecil yang masih menjadi alasan Nadia tetap tersenyum. Putri kecil itu semakin pintar dan ceria. Selalu menyambut ibunya pulang dari gym dengan pelukan penuh keringat. "Bunda sekarang jadi kuat ya, kayak Wonder Woman," katanya suatu pagi sambil memegangi lengan ibunya. Nadia tertawa dan memeluk putrinya. "Iya, soalnya Bunda mau jadi lebih sehat biar bisa jagain Alma terus." Di dalam hati, Nadia masih mencoba menepis prasangka. Ia ingin berpikir positif, bahwa mungkin Reza benar-benar sedang dikejar target kerja, bahwa ini hanya fase yang akan berlalu. Tapi bagaimanapun, intuisi perempuan jarang salah. Dan ketika jarum kecurigaan mulai berdetak di dalam pikirannya, Nadia memilih mengalihkan fokusnya ke hal yang bisa ia kontrol, dirinya sendiri. Ia lebih disiplin berolahraga, menjaga pola makan, dan mulai ikut sesi tambahan bersama Vira, kadang yoga, kadang latihan beban ringan. Vira bahkan mulai mengajaknya mengobrol soal kehidupan, meski Nadia belum pernah benar-benar terbuka. Ia hanya berkata, "Aku cuma lagi pengen jadi lebih baik, Mbak Vira. Buat diriku sendiri." Dan Vira, seperti biasa, hanya tersenyum. "Itu alasan terbaik yang pernah aku dengar." Namun, di balik semua proses yang Nadia jalani dengan ketegaran luar biasa, takdir sedang menyusun skenario paling menyakitkan,
yang kelak akan merobek hati seorang istri yang terlalu sabar. Dan luka itu akan datang dari orang yang tak pernah ia sangka. Orang yang selama ini ia percaya sebagai sumber kekuatan, malah menjadi belati paling tajam. Suasana pagi di gym biasanya penuh semangat. Musik ritmis bergema dari speaker, para peserta senam bersorak mengikuti gerakan, dan peluh membasahi lantai kayu dengan bau tubuh bercampur semangat hidup. Tapi pagi itu terasa berbeda bagi Nadia. Bukan karena tubuhnya lelah. Justru hari itu ia merasa bugar, bahkan lebih ringan dari biasanya. Tapi sejak ia memasuki ruang senam dan bertemu tatapan Vira, ada sesuatu yang menusuk perasaannya. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan logika, hanya bisa dirasakan oleh naluri. Tatapan itu. Sebelumnya, Vira selalu menyambutnya dengan hangat, penuh antusias dan canda. Tapi hari itu, sorot matanya tampak gugup. Tak seterang biasanya. Pandangannya sesekali melirik Nadia dengan cepat, lalu buru-buru mengalihkan mata. Senyumnya tetap ada, tapi terasa dipaksakan, seolah ada kata yang tertahan di ujung bibirnya. Saat kelas dimulai, Vira masih memberikan arahan dengan profesional. Tapi setiap kali Nadia mencoba mendekat atau menanyakan gerakan yang sulit, Vira menjawab singkat. Bahkan beberapa kali membelakangi Nadia lebih cepat dari biasanya. Ada ketegangan yang samar namun tajam. Dan bagi Nadia, itu cukup membuat pikirannya tidak tenang. Setelah sesi selesai, peserta lain perlahan keluar dari ruangan, sementara Nadia memilih untuk tetap duduk dan menenangkan napas. Ia berharap bisa berbincang sebentar dengan Vira, seperti biasanya. Tapi Vira justru terlihat buru-buru merapikan barang dan menghindari kontak mata. "Vira," panggil Nadia akhirnya, mencoba memecah diam. Vira menoleh, tersentak kecil, tapi cepat menyembunyikannya di balik senyum tipis. "Iya, Mbak. Aku cuma mau bilang makasih ya. Karena udah bantu aku selama ini. Aku tahu badanku belum ideal, tapi aku ngerasa lebih sehat. Itu udah cukup buatku." Vira tampak canggung. Tangannya meremas tali tasnya, lalu ia menjawab dengan cepat. "Sama-sama, Mbak Nadia. Kamu termasuk murid yang gigih kok. Aku salut." Namun sebelum Nadia bisa melanjutkan obrolan, Vira langsung pamit. "Maaf ya, aku ada jadwal klien pribadi abis ini. Nanti ngobrol lagi, ya." Dan ia pergi begitu saja, meninggalkan Nadia sendirian di ruang senam yang mulai sunyi. Jantung Nadia berdetak lebih cepat, tapi ia tak tahu kenapa. Hanya perasaan aneh yang menggantung di udara, seperti aroma keringat yang tersisa setelah semua orang pulang. Sepanjang perjalanan pulang, sorot mata Vira terus terngiang di benaknya. Bukan benci, bukan iri, tapi semacam rasa bersalah yang dibungkus dengan pura-pura hangat. Dan itu membuat dada Nadia tak nyaman. Di rumah, Reza belum pulang. Lagi-lagi dengan pesan singkat. "Lembur, jangan tunggu." Nadia menatap layar ponselnya lama, lalu memalingkan wajah ke cermin di meja rias. Dirinya kini terlihat lebih bugar, lebih segar, tapi kenapa hatinya justru makin berat? Tatapan Vira, ketidakhadiran Reza, kebekuan yang makin tebal. Dan di tengah semua itu, sebuah benih kecurigaan mulai tumbuh di sudut pikirannya. Benih yang belum berani ia sirami, tapi juga tak bisa ia buang begitu saja. Naluri seorang istri tak pernah benar-benar tidur. Sekalipun telah lama dimatikan oleh logika dan harapan, ia hanya menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Tajam, kuat, dan menyala seperti api kecil yang menyulut bara. Itulah yang dirasakan Nadia pagi itu. Ia sedang mengenakan sepatu olahraga ketika matanya menangkap gerak-gerik Reza yang mencurigakan. Suaminya berdiri di depan cermin ruang tengah, mengenakan kemeja putih lengan panjang yang biasanya hanya dipakai untuk pertemuan penting. Rambutnya disisir rapi ke samping, dan aroma parfum mahal menyebar sampai ke dapur. Nadia diam, tak langsung bertanya. Ia hanya memperhatikan. Reza menyemprotkan kolon ke lehernya, lalu merapikan kerah kemeja sambil mengintip pantulan dirinya. Gestur itu bukan hal baru, tapi menjadi janggal karena hari itu hari Sabtu. Kantornya tutup. Dan setiap Sabtu selama ini, Reza lebih sering terlihat santai, kaos oblong dan celana pendek, menonton TV sambil menyeruput kopi.
Rapi amat? Tanya Nadia, mencoba terdengar ringan, meski hatinya menegang. Reza menoleh sekilas, cepat tapi gugup. Ada meeting sama klien. Dadakan. Di luar kantor. Oh, aku kira hari ini kamu bisa bareng Alma. Aku kan mau ke gym, kayak biasa. Maaf, enggak bisa. Urgent banget, jawab Reza, lalu memungut laptop dan ponselnya. Ia buru-buru meraih sepatu dan keluar rumah, tanpa pamit seperti biasa. Nadia berdiri kaku. Detak jantungnya mulai tak beraturan. Ada yang aneh. Terlalu aneh untuk diabaikan. Sejak kapan Reza berdandan seperti hendak kencan di hari Sabtu? Sejak kapan ia membawa laptop? Padahal selama ini kerjaannya lebih sering lewat ponsel? Dan yang lebih menyakitkan, sejak kapan ia berhenti memeluk atau mencium kening istrinya sebelum pergi? Hari itu di gym, pikiran Nadia tak bisa fokus. Gerakan senam yang biasanya terasa menyenangkan kini, hanya lewat sebagai rutinitas kosong. Tatapan Vira kembali terasa aneh, dan Nadia mulai mengamati lebih teliti. Setiap kali ia menyebut nama Reza, entah saat ngobrol ringan atau menyindir soal rumah tangga, sorot mata Vira selalu berubah. Sekilas. Tapi cukup jelas bagi Nadia yang kini matanya terbuka. Pulang dari gym, Nadia duduk di sofa sambil menatap ponselnya. Ia membuka galeri foto, menelusuri potret-potret lama. Foto Reza dan Alma. Foto mereka saat liburan terakhir 2 tahun lalu. Wajah Reza terlihat ceria, hangat, dan penuh kehidupan. Tapi itu dulu. Sekarang yang tersisa hanya keasingan. Bahkan napas Reza terasa seperti milik orang lain. Malamnya, Nadia memberanikan diri untuk bertanya. Mereka duduk bersebelahan di meja makan, menyantap nasi goreng sisa siang. Tadi meetingnya gimana? Tanya Nadia hati-hati. Reza mengunyah pelan. Lancar. Meeting sama siapa? Sama orang marketing. Klien baru dari luar kota. Namanya siapa? Reza terdiam sepersekian detik. Satu jeda kecil yang cukup untuk membuat Nadia yakin bahwa jawaban berikutnya adalah kebohongan. Pak Hendra. Nadia mengangguk. Tidak membantah. Tidak membanting piring. Ia hanya menyimpan nama itu di kepalanya, lalu mengalihkan pandangan ke piringnya sendiri. Malam itu, saat Reza tertidur di kamar depan, Nadia membuka laptopnya. Ia membuka akun Facebook lama yang sudah lama tak tersentuh, lalu mulai mencari nama Vira, sang instruktur senam. Dan disinilah, kejanggalan berikutnya mulai terbuka. Vira ternyata hanya mengikuti satu akun pria yang sama di semua postingan, akun dengan foto profil Reza, tapi menggunakan nama samaran, Arga Mahesa. Nadia membeku. Tangannya gemetar saat mengklik profil itu. Dan seluruh isi hatinya hancur ketika melihat deretan komentar di foto-foto Vira. Emoji hati, pujian manis, dan balasan-balasan genit yang tak mungkin datang dari seorang suami yang katanya sibuk kerja. Jantung Nadia seperti disayat. Bukan karena ia tak menyangka, tapi karena ia telah tahu dan tetap berharap dirinya salah. Hujan turun pelan sore itu. Rintik-rintiknya mengetuk atap mobil saat Nadia menyetir pelan menuju gym. Ia baru menyadari dompetnya tertinggal di loker pusat kebugaran, dan karena semua kartu penting, termasuk KTM dan KTP, ada di dalamnya, ia memutuskan untuk segera kembali. Pikirannya masih berkecamuk setelah penemuan semalam. Akun bernama Arga Mahesa, komentar-komentar manis ke Vira, dan nama palsu yang disembunyikan dengan rapi oleh suaminya sendiri. Tapi tak ada konfrontasi. Belum. Nadia ingin mengumpulkan lebih banyak kepastian. Ia tak ingin menuduh tanpa bukti nyata, meski hatinya sudah lebih dari cukup untuk menyimpulkan. Parkiran gym sudah sepi saat ia tiba. Sesi senam sudah lama selesai, dan pintu masuk hanya disangga setengah terbuka. Ia buru-buru masuk, berjalan ke lorong menuju loker perempuan. Sepi, hanya bunyi AC dan suara hujan dari luar. Namun langkahnya terhenti. Ada suara pelan, seperti tawa, diiringi bisikan-bisikan lirih dari balik pintu kaca yang mengarah ke ruang instruktur. Pintu itu biasanya tertutup, tapi kali ini sedikit terbuka,
melihat bagaimana ia berjuang berubah, menguatkan hati, menjaga rumah tangga. Tapi nyatanya, Reza memilih menghancurkan semuanya. Dan yang lebih menyakitkan, Reza tak hanya selingkuh. Ia melakukannya di tempat yang seharusnya menjadi ruang pertumbuhan bagi Nadia. Di tempat yang menjadi saksi bagaimana seorang istri bangkit dari rasa sakit karena ejekan suaminya sendiri. Hari itu, Nadia pulang bukan sebagai wanita yang lemah. Ia pulang sebagai wanita yang patah, namun tahu arah untuk bangkit. Dan di titik paling gelap hidupnya, ia tahu satu hal, tak akan ada lagi air mata yang sia-sia. Pintu rumah terbuka pelan, disambut suara hujan yang masih mengguyur pelataran. Sepatu olahraga Nadia basah kuyup, baju senamnya masih melekat di tubuh yang gemetar, tapi ia tak peduli. Jantungnya berdetak kencang, tapi bukan karena kelelahan fisik, melainkan amarah dan luka yang menggerogoti akalnya. Alma sedang tidur di kamar, tak menyadari badai yang sedang mengoyak dunia ibunya. Nadia menatap wajah anak itu sejenak, lalu berjalan ke kamar mandi dan mengunci diri. Di sanalah semua tangis yang tertahan sejak dari Gim akhirnya tumpah ruah. Isak tangisnya tak tertahankan, dan dalam tangisan itu, untuk pertama kalinya Nadia merasakan rasa kehilangan yang tidak bisa ditawar. Bukan kehilangan suami, tapi kehilangan harapan. Satu persatu potongan memori berkelebat di kepalanya. Ucapan Reza saat menyebutnya, gendut. Tatapan dingin yang makin hari makin asing. Alasan-alasan kerja lembur. Vira yang berpura-pura peduli setiap kali Nadia merasa ingin menyerah. Semuanya topeng. Sandiwara. Sementara Nadia berjuang membangun dirinya kembali, Reza justru membangun cinta terlarang dengan wanita lain, dan menjadikan tempat perjuangannya sebagai panggung pengkhianatan. Hatinya hancur. Tapi dari reruntuhan itu, muncul sesuatu yang selama ini tak pernah tumbuh. Dendam. Bukan dendam buta, tapi dendam dari luka seorang istri yang tak lagi rela jadi korban. Nadia bukan lagi perempuan yang menahan rasa sakit sambil menunggu keajaiban datang. Malam itu, ia membuka laptop, mulai menghapus foto-foto Reza satu persatu dari galeri ponsel dan akun media sosial. Tak ada lagi jejak kebahagiaan palsu. Lalu ia membuka dokumen keuangan. Ia ingat betul, Reza menyuruhnya menyerahkan ATM karena katanya ingin mengatur keuangan rumah tangga. Kini Nadia sadar, itu hanyalah salah satu bentuk pengendalian. Ia mulai menuliskan ulang daftar pengeluaran, mencari celah-celah yang tak pernah ia perhatikan selama ini. Apakah Reza membiayai perselingkuhannya dengan uang rumah tangga mereka? Setelah itu, Nadia mengakses akun email yang sudah lama tak ia buka. Di dalamnya, ada ratusan pesan penawaran kerjasama yang dulu sempat ia abaikan ketika masih aktif menjalankan toko online sebelum Reza meminta agar ia fokus menjadi ibu rumah tangga. Jangan capek-capek kerja. Aku yang cari uang. Kamu cukup jadi ibu yang baik buat Alma. Kalimat itu dulu terdengar romantis. Tapi sekarang, hanya jebakan. Malam itu, Nadia menuliskan satu balasan email. Ia tak tahu bagaimana hasilnya nanti. Tapi satu hal pasti, ia akan kembali. Tidak hanya sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang bangkit, bukan untuk meminta maaf karena tak cukup cantik, tapi untuk menunjukkan bahwa dirinya pantas dihargai, dengan atau tanpa Reza. Di luar kamar mandi, Reza pulang malam dengan langkah pelan dan wajah kelelahan palsu. Ia tak menyadari bahwa perempuan yang tidur di kamarnya malam ini bukan lagi Nadia yang kemarin. Dan bagi Nadia, malam itu adalah malam paling panjang dalam hidupnya. Tapi juga awal dari sebuah pembalasan yang perlahan mulai dirancang. Nadia duduk di kursi depan rumah, memandang hujan yang mengguyur pelataran, seolah alam sedang mengerti betapa berat beban yang ia rasakan. Tapi, meski hujan mengguyur tanpa ampun, di dalam hati Nadia ada secercah kekuatan yang tumbuh perlahan. Mungkin tak secerah matahari, tetapi cukup untuk memberikan harapan baru. Hari-hari setelah kejadian di Gim itu seakan membawa Nadia dalam perjalanan emosional yang tak terduga. Semua yang ia rasakan selama ini, mulai dari perasaan terhina, marah, sampai rasa sakit yang begitu mendalam, seakan mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia tak bisa lagi hanya duduk dan menunggu, menelan semuanya, dan berharap Reza akan berubah. Tidak,
Ia sudah cukup lelah dengan itu semua. Pagi-pagi sekali, Nadia mulai menjalani rutinitasnya dengan tekad yang baru. Setelah mengantar Alma ke sekolah, ia kembali ke rumah dengan sebuah tujuan yang jelas. Dulu, rutinitasnya seringkali hanya seputar mengurus rumah tangga, memasak, dan menunggu suaminya pulang. Namun kini, rutinitas itu berubah. Ia kembali ke dunia yang pernah ia tinggalkan, dunia bisnis. Kehidupan Nadia sebagai pengusaha kecil di dunia online kembali ia bangkitkan. Ia sudah mulai meninggalkan kebiasaannya yang terlalu memikirkan perasaan orang lain, terutama Reza. Nadia tahu, ia tidak bisa terus-terusan hidup dalam bayang-bayang suaminya, yang bahkan dalam masa pernikahan pun tak memberikan ruang baginya untuk bersinar. Ia membuka laptop lamanya, yang sudah hampir berbulan-bulan tidak digunakan. Beberapa folder penuh dengan data bisnis yang terabaikan, beberapa pesan yang tak pernah dibaca. Nadia mulai menghapus satu persatu folder itu, membersihkannya, dan mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia mulai memikirkan cara baru untuk menjual produk-produk kerajinan tangan dan hijab yang dulu ia buat dengan tangan sendiri. Hati kecilnya berkata bahwa jika ia berhasil membangun bisnis itu lagi, ia akan mendapatkan kembali kebanggaan dirinya yang hilang. Awalnya, Nadia merasa canggung dan ragu. Setelah bertahun-tahun mengurusi rumah tangga dan Alma, ia merasa asing dengan dunia bisnis online. Tapi, rasa takut itu tak mampu menahan tekadnya. Ia mengingat kata-kata Reza yang dulu menyuruhnya untuk meninggalkan impian itu, kata-kata yang kini terasa seperti cambuk di punggungnya. Nadia memutuskan untuk membuktikan bahwa ia bisa. Tidak untuk Reza, tetapi untuk dirinya sendiri. Malam-malam setelah Alma tidur, ia menghabiskan waktu di depan komputer, merancang desain baru, mencari inspirasi, dan menghubungi kembali beberapa pelanggan lama yang dulu sempat membeli produknya. Banyak yang terkejut dan senang melihat Nadia kembali berbisnis. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka menunggu kembalinya produk-produk buatannya. Hari-hari berlalu, dan usaha Nadia perlahan mulai membuahkan hasil. Setiap pesan dan pesanan yang masuk tidak hanya mengisi rekening banknya, tetapi juga memberi kepercayaan diri yang ia kehilangan selama bertahun-tahun. Bisnisnya berkembang pesat, dan ia mulai merasa bahwa ia bisa hidup tanpa bergantung pada siapapun, terutama Reza. Namun, meskipun ia semakin mandiri dan kuat, perasaan kesepian tetap datang menghampiri. Nadia tidak lagi merindukan Reza, tetapi ia merindukan keluarga utuh yang pernah ia impikan. Ia merindukan masa-masa ketika ia dan Reza bisa berbicara tanpa ada jarak, tanpa ada kebohongan. Tapi sekarang, segala yang tersisa hanyalah kesunyian yang mengingatkannya pada pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan. Di sela-sela perasaan itu, Nadia tetap berusaha untuk menjaga Alma tetap bahagia. Ia tidak ingin anaknya merasakan kekosongan yang ia rasakan. Maka, setiap malam, ia menceritakan cerita-cerita indah dan lucu, memastikan Alma tidur dengan senyuman. Tapi di balik senyum itu, Nadia merasa ada luka yang tak kunjung sembuh. Luka yang terpendam begitu dalam, meski ia berusaha untuk tetap terlihat kuat. Suatu pagi, ketika Nadia sedang menyiapkan sarapan, ia melihat pantulan dirinya di kaca dapur. Rambutnya yang dulu selalu acak-acakan kini terurai rapi. Wajahnya yang dulu tampak lelah kini memancarkan cahaya yang berbeda. Lebih hidup, lebih segar. Tubuhnya yang dulu gemuk dan lelah kini tampak lebih bugar dan sehat. Nadia tersenyum sendiri, merasakan perubahan yang tak hanya fisik, tetapi juga mental. Ia merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi segala kemungkinan yang ada. Namun, perasaan itu tidak membuatnya lengah. Ia tahu betul bahwa dalam perjalanan ini, luka-luka lama belum sepenuhnya sembuh. Ada kenangan tentang Reza yang tak bisa hilang begitu saja, dan ada rasa takut bahwa pengkhianatan seperti itu bisa terulang. Nadia merasa masih ada banyak hal yang perlu ia perbaiki, baik dalam dirinya maupun dalam hidupnya secara keseluruhan. Tapi satu hal yang Nadia yakin, ia tidak lagi mencari kebahagiaan dari orang lain. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari dalam dirinya. Luka-luka yang ia alami bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Kini, Nadia tahu bahwa ia bisa berdiri tegak, tidak peduli apapun yang terjadi. Tidak lagi sebagai istri yang terpuruk,
tetapi sebagai perempuan yang tahu betul siapa dirinya dan apa yang ia inginkan. Setelah berbulan-bulan menjalani rutinitas yang baru, Nadia bisa merasakan betul bagaimana tubuh dan pikirannya semakin menyatu dalam harmoni. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan senam ringan sebelum menyiapkan sarapan untuk Alma, kemudian melanjutkan pekerjaan di bisnis online-nya. Semua kegiatan itu, meskipun terkadang melelahkan, memberinya rasa puas yang luar biasa. Ia merasa hidup kembali. Semua perasaan yang dulu terkubur oleh kesedihan dan kekecewaan, kini digantikan dengan semangat baru. Tubuhnya yang dulu lemah kini tampak lebih kuat. Berat badannya turun secara perlahan, dan ia merasa lebih bugar daripada sebelumnya. Namun, yang lebih penting dari sekadar penampilan fisik adalah kebanggaan yang ia rasakan atas dirinya sendiri. Nadia telah membuktikan kepada dirinya bahwa ia bisa bangkit dari rasa sakit dan kegagalan, dan lebih dari itu, ia bisa membangun hidupnya kembali dari awal, tanpa bergantung pada siapapun. Tidak hanya penampilannya yang berubah, tetapi juga cara pandangnya terhadap dunia. Dulu, Nadia sering merasa cemas tentang apa yang orang lain pikirkan, selalu merasa terperangkap dalam bayang-bayang ekspektasi orang-orang di sekitarnya. Tapi kini, ia mulai merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa tidak perlu lagi membuktikan dirinya kepada siapapun, karena yang terpenting adalah bagaimana ia melihat dirinya sendiri. Bisnis online-nya pun semakin berkembang. Produk hijab dan aksesoris buatan tangan yang ia desain sendiri mulai dikenal lebih luas. Nadia memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produknya, dan ia tidak hanya mendapatkan pembeli dari dalam negeri, tetapi juga beberapa dari luar negeri. Setiap kali pesanan datang, hati Nadia terasa lega, bukan hanya karena tambahan uang, tetapi karena ia tahu usaha dan kerja kerasnya membuahkan hasil yang nyata. Ia merasa lebih mandiri, lebih percaya diri, dan lebih kuat. Hari-hari Nadia dipenuhi dengan tawa dan kesibukan. Alma pun semakin ceria, karena meskipun ibunya sibuk, Nadia selalu meluangkan waktu untuknya. Mereka menghabiskan akhir pekan bersama, berkeliling ke taman atau sekadar menonton film di rumah. Nadia merasa, walaupun hidupnya tak lagi sempurna seperti dulu, ia sudah menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Alma adalah bagian dari kebahagiaan itu, dan Nadia bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya, bahkan jika itu berarti ia harus berjalan sendiri. Namun, meskipun semuanya berjalan dengan baik, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, Reza. Nama suaminya, yang dulunya selalu ada di setiap sudut kehidupannya, kini terasa asing. Meskipun ia telah berusaha untuk tidak memikirkan Reza, ia tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa pernikahannya telah berakhir. Reza yang dulu pernah ia cintai, yang ia perjuangkan, kini hanyalah kenangan yang menyakitkan. Suatu malam, ketika Nadia sedang memeriksa beberapa email tentang bisnisnya, ia menerima pesan yang tak terduga. Itu adalah pesan dari Reza. "Nadia," tulis Reza. "Apa kabar? Aku ingin bicara." Nadia terdiam sejenak, membaca pesan itu berkali-kali. Ada perasaan bingung yang muncul di dalam dirinya, antara ingin membalas dan tidak. Apa yang bisa ia katakan kepada suaminya yang telah mengkhianatinya? Apa yang bisa ia harapkan dari seorang pria yang memilih meninggalkannya demi wanita lain? Tetapi setelah beberapa detik berpikir, Nadia memutuskan untuk tidak membalas pesan itu. Ia sadar, ia tidak membutuhkan jawaban dari Reza untuk melanjutkan hidupnya. Tiba-tiba, ia merasakan kedamaian yang datang dari dalam dirinya. Ia tahu, Reza mungkin masih berharap ia bisa kembali, namun ia tidak lagi merasa tersentuh. Hatinya sudah cukup lama terluka, dan ia tidak akan membiarkan dirinya kembali jatuh ke dalam lubang yang sama. Namun, pesan itu tetap mengusik pikirannya sepanjang malam. Kenapa Reza tiba-tiba menghubunginya setelah sekian lama? Apakah ia merasa menyesal? Atau apakah ia hanya merasa kesepian? Nadia tahu bahwa itu bukan lagi masalahnya. Reza adalah masa lalu yang harus ia tinggalkan, dan ia sudah cukup kuat untuk melangkah maju tanpa mempedulikannya lagi. Keesokan harinya, ketika Nadia sedang berada di sebuah acara pameran produk kerajinan tangan, ia merasakan sensasi yang berbeda. Banyak orang yang menghampirinya, memberikan pujian atas desain-desainnya, dan bahkan ada beberapa yang tertarik untuk membeli dalam jumlah besar.
Nadia merasa seperti dirinya kini dipandang dengan cara yang berbeda, bukan hanya sebagai seorang ibu tunggal yang terluka, tetapi sebagai seorang perempuan yang sukses dengan kekuatan dan visi yang jelas. Ia tidak lagi dilihat hanya sebagai istri dari seorang suami, tetapi sebagai individu dengan pencapaiannya sendiri. Saat sedang berbincang dengan beberapa pelanggan potensial, seorang pria mendekat. Nadia melihat pria itu dari kejauhan, dan sesuatu dalam dirinya membuatnya merasa sedikit tegang. Ia menyadari bahwa pria itu bukan orang sembarangan. Dengan penampilannya yang rapi, sikapnya yang percaya diri, dan cara ia berbicara, pria itu tampaknya tahu persis apa yang ia inginkan. "Maaf, bolehkah saya bertanya tentang produk ini?" tanya pria itu dengan senyum ramah. "Silakan," jawab Nadia, merasa sedikit canggung. Namun, pria itu dengan cepat membuat Nadia merasa nyaman dengan obrolan mereka. Mereka mulai berdiskusi tentang produk hijab buatan tangan yang Nadia jual, dan pria itu tampaknya benar-benar tertarik pada kualitas dan desain yang Nadia tawarkan. Tidak hanya itu, ia juga memberikan beberapa ide segar untuk ekspansi bisnisnya. Namun, meskipun Nadia merasa dihargai, ia juga tahu dengan jelas bahwa ia tidak ingin terjebak dalam hubungan baru yang cepat. Ia sudah cukup terluka oleh pengkhianatan Reza, dan meskipun pria itu tampaknya menarik, Nadia tidak ingin buru-buru jatuh ke dalam hubungan baru. Ia lebih memilih untuk fokus pada diri sendiri dan bisnis yang sedang berkembang. "Aku sangat tertarik dengan produk-produkmu. Mungkin kita bisa bekerja sama dalam waktu dekat," kata pria itu, meninggalkan kartu namanya. Nadia hanya mengangguk dan menyimpan kartu itu di tasnya. Ia tahu bahwa hubungan profesional bisa sangat berharga. Namun ia juga tahu, dirinya lebih penting daripada sekadar hubungan yang bisa membuatnya jatuh ke dalam ketergantungan emosional lagi. Hari itu, setelah acara selesai, Nadia pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa bangga atas pencapaiannya, tetapi di sisi lain, ia merasa ada sedikit rasa takut. Takut jika suatu saat nanti ia bisa jatuh lagi dalam hubungan yang salah. Tapi untuk saat ini, Nadia memilih untuk menikmati kebahagiaannya yang sederhana. Ia sudah menemukan dirinya kembali. Dan itu, bagi Nadia, adalah kilau yang lebih berharga daripada apapun. Hari-hari setelah keputusan Nadia untuk sepenuhnya melepaskan Reza dan fokus pada dirinya sendiri terasa lebih ringan. Bisnisnya semakin berkembang, dan ia mulai merasakan kepercayaan diri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, dunia ini kadang memiliki cara yang aneh untuk menyeimbangkan segala sesuatu, dan karma tidak pernah salah alamat. Suatu pagi, Nadia membuka media sosialnya dan terkejut melihat sebuah berita yang cukup mencuri perhatian. Judulnya singkat, tetapi cukup menyita perhatian. Manajer keuangan terkenal dipecat karena kasus perselingkuhan. Nadia langsung membaca artikel tersebut dengan cemas, meskipun ia sudah menebak siapa yang dimaksud. Reza. Nama suaminya yang selama ini ia hindari akhirnya kembali muncul dalam hidupnya. Artikel itu mengungkapkan bahwa Reza dipecat dari pekerjaannya di perusahaan besar tempat ia bekerja selama bertahun-tahun. Penyebabnya? Kasus perselingkuhan dengan seorang rekan kerja, yang tidak lain adalah Vira, instruktur senam yang sudah tidak asing lagi bagi Nadia. Tidak hanya itu, Vira juga diketahui menjalin hubungan gelap dengan beberapa klien penting perusahaan, yang menjadikannya semakin terpojok. Nadia merasa perasaan campur aduk setelah membaca berita itu. Di satu sisi, ia merasa sedikit lega, merasa bahwa karma akhirnya menghampiri mereka berdua. Namun, di sisi lain, ada rasa kecewa yang tak bisa dipungkiri. Reza, yang dulu selalu menjanjikan masa depan bersama, kini harus menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Vira, yang pernah menjadi orang yang Nadia anggap sebagai teman senam, ternyata terlibat dalam hubungan yang jauh lebih rumit dan berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Ketika Reza meneleponnya beberapa hari setelah berita itu viral, Nadia merasa tak ada yang perlu ia katakan lagi. "Nadia," suara Reza terdengar terputus-putus. "Aku minta maaf. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku kehilangan semuanya." Nadia hanya diam sejenak, meresapi kata-kata itu. Ia sudah mendengar permintaan maaf yang sama berkali-kali sebelumnya, tetapi kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa sesak yang dulu ia rasakan ketika mendengar kata-kata itu kini berubah menjadi kebosanan dan kejenuhan.
Ia tidak ingin lagi terjebak dalam lingkaran ini. Aku sudah cukup mendengarkan permintaan maafmu, Reza, jawab Nadia dengan tenang. Kamu bisa minta maaf sepanjang hidupmu, tapi itu tidak akan mengubah apapun. Aku sudah tidak membutuhkanmu lagi. Reza terdiam. Nadia bisa mendengar suara desahnya, seperti sedang mencoba menahan air mata yang mungkin saja ingin keluar. Tetapi Nadia sudah tidak peduli. Ia tidak ingin menjadi penyelamat untuk Reza. Tidak lagi. Setelah percakapan itu, Nadia kembali menutup babak lama dalam hidupnya dan berfokus pada apa yang ada di depannya. Ia tahu, meskipun karma sudah menghampiri mereka, ia tetap harus menjaga jarak dari segala hal yang berhubungan dengan masa lalunya. Kini, ia adalah wanita yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih mandiri daripada sebelumnya. Hari-hari selanjutnya, berita tentang pemecatan Reza dan skandal Vira terus beredar. Banyak yang mulai menghubungi Nadia, menawarkan simpati dan dukungan, meskipun beberapa dari mereka dengan sedikit rasa ingin tahu yang tak terhindarkan. Beberapa teman lama, yang dulu selalu melihat Nadia dengan pandangan kasihan, kini melihatnya dengan rasa kagum yang tulus. Nadia merasa tak tergoyahkan. Dunia yang dulu penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan kini sudah jauh di belakangnya. Namun, meskipun semua itu terasa seperti kemenangan pribadi, ada satu hal yang Nadia tidak bisa hindari, rasa amarah terhadap Vira. Wanita itu, yang dulu hanya terlihat ramah dan penuh perhatian, ternyata adalah bagian dari penghancuran hidupnya. Nadia merasa marah bukan hanya karena Vira telah merebut Reza darinya, tetapi karena wanita itu tampaknya sudah merencanakan semuanya dengan sangat licik. Vira tidak hanya menjadi bagian dari perselingkuhan, tetapi juga terlibat dalam manipulasi yang lebih besar dengan klien-klien yang tidak bertanggung jawab. Satu malam, ketika Nadia sedang duduk di ruang tamu, merenungkan perjalanan hidupnya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Itu adalah pesan dari seseorang yang tidak dikenalnya. Nama pengirimnya hanya bertuliskan, anonim. Dengan rasa penasaran, Nadia membuka pesan itu. Vira dan Reza sudah terjebak dalam jaringan yang lebih besar. Nadia, mereka tidak hanya merusak hidupmu, tetapi juga banyak orang lainnya. Kamu mungkin tidak tahu, tapi mereka telah berbuat lebih banyak kerusakan daripada yang kamu bayangkan. Pesan itu diakhiri dengan sebuah link yang mengarah ke sebuah artikel investigasi tentang praktek tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan tempat Reza bekerja. Artikel itu mengungkapkan bagaimana Vira memanfaatkan hubungan pribadi dengan beberapa klien penting perusahaan untuk keuntungan pribadi. Ternyata, perselingkuhan itu bukan hanya masalah antara Reza dan Vira, tetapi juga melibatkan pihak ketiga yang berkepentingan dengan kekuasaan dan uang. Nadia merasa campur aduk. Ia tidak tahu harus merasa marah atau merasa kasihan. Yang jelas, Reza dan Vira kini benar-benar terperangkap dalam jerat karma yang mereka buat sendiri. Namun, ada rasa lega yang muncul di hatinya. Mereka kini harus menghadapi akibat dari pilihan mereka, dan Nadia tidak perlu lagi menjadi bagian dari permainan itu. Hari-hari berikutnya, Nadia semakin fokus pada kehidupannya sendiri. Ia tidak lagi menghabiskan waktu untuk memikirkan Reza atau Vira, meskipun bayangan mereka kadang muncul di pikirannya. Namun, ia tahu bahwa masa depan miliknya tidak akan tergantung pada mereka. Ia sudah cukup menjalani hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Sekarang, ia siap untuk menapaki jalannya sendiri, dengan kekuatan dan keyakinan yang baru. Pada akhirnya, karma datang tanpa diundang. Dan itu adalah hal yang tak bisa dihindari. Reza dan Vira harus menghadapi kenyataan. Sementara Nadia, yang pernah hancur, kini berdiri tegak, menatap masa depan yang lebih cerah, sendiri, tetapi tidak kesepian. Nadia berdiri di depan cermin pagi itu, menatap refleksinya yang kini berbeda, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Ia melihat seorang wanita yang kuat, yang telah melalui banyak hal, yang pernah terluka, tetapi kini siap untuk melangkah maju tanpa beban. Setelah sekian lama, akhirnya ia merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi kekosongan yang menggerogoti hati. Semua yang ada sekarang adalah hidup yang telah dipilihnya sendiri. Pagi itu, Nadia memutuskan untuk mengambil langkah besar. Langkah yang selama ini ia tunda karena rasa takut, rasa khawatir akan masa depan yang tak pasti. Ia menggugat cerai Reza.
Langkah itu bukanlah keputusan yang mudah. Banyak malam ia terjaga, mempertanyakan dirinya sendiri, apakah ia benar-benar siap untuk menutup babak yang begitu besar dalam hidupnya. Tetapi semakin lama ia berpikir, semakin yakin ia bahwa ini adalah jalan yang benar. Reza bukan lagi bagian dari hidupnya. Reza adalah bayangan masa lalu yang tidak ingin ia bawa lagi ke masa depan. Dengan segala yang telah ia lalui, Nadia tahu bahwa dirinya pantas mendapatkan lebih. Lebih dari sekadar kata-kata manis, lebih dari sekadar janji-janji kosong, lebih dari sekadar luka yang tidak pernah sembuh. Di ruang pengadilan, Nadia duduk dengan tegar, mendengarkan proses hukum yang berlangsung. Reza tampak berbeda, lebih kurus, lebih lesu, dan jauh dari pria yang dulu ia kenal. Mungkin itu akibat dari kejadian-kejadian yang melanda hidupnya. Mungkin juga karena ia merasa kehilangan segalanya. Namun, apapun yang ada dalam diri Reza, itu bukan lagi urusan Nadia. Ia sudah cukup dengan permainan hidup yang tidak pernah adil baginya. Kini, ia hanya ingin menatap masa depan. Ketika hakim mengajukan pertanyaan terakhir, Nadia menjawab dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Saya ingin bercerai, Yang Mulia. Saya memilih untuk melanjutkan hidup saya tanpa beban ini. Setelah proses cerai berjalan lancar, Nadia merasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Itu seperti melepas rantai yang telah mengikatnya selama bertahun-tahun. Ia kini bebas. Bebas dari rasa sakit, bebas dari penyesalan, dan bebas untuk merencanakan hidup yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih bahagia. Bulan-bulan berikutnya, Nadia semakin menikmati hidup barunya. Ia terus melanjutkan bisnisnya yang semakin berkembang, melebarkan sayap ke pasar internasional dengan produk hijab yang kini menjadi favorit banyak orang. Alma, putri tercintanya, tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa percaya diri, dan itu adalah hadiah terindah yang Nadia bisa berikan. Setiap langkah mereka bersama adalah bukti nyata dari kekuatan seorang ibu yang tidak pernah menyerah. Tidak ada lagi suara-suara buruk yang mengingatkan Nadia akan masa lalunya. Ia sudah memaafkan dirinya sendiri, dan bahkan memaafkan Reza. Meskipun luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang, ia tahu bahwa ia tidak akan membiarkan masa lalu merusak kebahagiaan yang kini ada di tangannya. Reza dan Vira sudah memilih jalan mereka, dan itu bukan lagi urusannya. Nadia memilih untuk menjaga dirinya, untuk terus melangkah maju dengan penuh rasa syukur. Sebuah sore yang cerah, ketika Nadia duduk di teras rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat, ia menerima pesan yang datang tiba-tiba dari seorang teman lama. Teman yang selama ini melihat Nadia dari jauh, mengagumi kekuatan dan kebangkitannya. Teman itu mengundangnya untuk sebuah acara besar, sebuah pameran bisnis yang akan dihadiri oleh para pebisnis ternama. Nadia tersenyum membaca pesan itu. Ia sudah jauh dari wanita yang dulu sering cemas akan penilaian orang. Kini, ia tahu bahwa kebahagiaannya bukanlah tergantung pada orang lain. Tidak ada lagi rasa takut atau khawatir. Ia menerima undangan itu dengan senang hati, menyadari bahwa setiap langkah baru adalah kesempatan untuk berkembang lebih jauh lagi. Ketika malam tiba, Nadia melihat Alma yang tertidur lelap di kamarnya. Ia memandangi wajah putrinya dengan penuh rasa syukur. Begitu banyak yang telah terjadi dalam hidup mereka, tetapi mereka berhasil melewatinya. Kini, mereka hanya perlu melanjutkan perjalanan ini bersama, tanpa ada yang menghalangi. Nadia, Alma tiba-tiba terbangun, melihat ibunya yang tersenyum di sampingnya. Kamu bahagia, kan? Nadia mengangguk lembut, meraih tangan kecil putrinya. Ya, sayang. Ibu bahagia. Karena ibu tahu, kebahagiaan datang dari dalam diri kita sendiri. Dan kita bisa membuat hidup kita seindah yang kita inginkan. Alma tersenyum, lalu kembali tertidur. Nadia menatap langit malam yang penuh bintang. Ia merasa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, benar-benar bebas. Bebas dari rasa sakit, bebas dari rasa takut, dan bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Akhirnya, ia memilih untuk bahagia. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan langkahnya. Nadia tahu bahwa kehidupan ini penuh dengan perjalanan tak terduga. Tetapi ia kini siap menghadapi semuanya, dengan hati yang penuh kebahagiaan dan harapan. Dan di sana, di tengah kesunyian malam,
Nadia menyadari bahwa akhir dari sebuah kisah tidak selalu berarti berakhirnya segala sesuatu. Kadang, itu justru berarti awal dari sesuatu yang jauh lebih indah.